Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Andika Putra Aditya Pratama dengan NIM 24241010114 dari PW kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat, yaitu program UTSP Web. Di sini saya membuat pengelolaan web anime Tenkinoko atau episodenya. Nah, jadi di sini untuk temanya di sini adalah industri hiburan. Jadi di sini saya membuat sebuah web, yaitu di mana ketika kita udah login di sana, kita akan lihat dashboard dan juga pengelolaan. Di dashboard ini kita bisa melihat kayak jam tayangnya itu populer atau tidak, lalu tayangannya itu berapa, lalu untuk manganya itu berapa. Nah, lalu di pengelolaan kita bisa menambahkan anime-anime atau episode-episode anime yang akan tayang, yaitu di Tenkinoko-nya. Lanjut, di sini kita akan masuk terlebih dahulu. Kita akan jalankan programnya terlebih dahulu di terminal sini. Nah, di sini untuk jalankan programnya, kita awali dengan npm rundev. npm rundev di sini fungsinya dia tuh untuk menjalankan front end-nya. Nah, lalu untuk servernya atau backend-nya kita akan menggunakan PHP Artisan Serve. Nah, setelah itu kita jalankan yang serve ini. Nah, jadi ini adalah tampilan awal ketika kita masuk ke website si pengelolaan anime ini. Di sini ada login, lalu di sini diminta kita untuk masukkan username. Username-nya bebas. Di sini saya pakai Makoto. Nah, lalu di sini untuk gambarnya saya menggunakan image yang saya download sendiri. Nah, lalu saya taruh di public, lalu saya bikinkan folder image sendiri. Login. Nah, ketika login di sini dia akan menampilkan dashboard. Dashboard di sini dari username yang kita masukkan tadi, usernya itu akan ditampilkan di dashboard di sini. Nah, lalu di sini ada di dashboard ini ada total layangan, terus ada nilainya juga, terus ada kayak kategori lah gitu. Terus menyukai ada nilai juga, kategori, traffic populer, total mangan dan total unduhan. Di sini juga ada navbar. Lalu di sini juga ada footer. Nah, untuk logo ikonnya ini saya menggunakan CDN dari Font Awesome. Nah, jadi apa itu kelas-kelas atau ikon-ikon yang ada di CDN itu saya panggil. Nah, jadi di sini saya menggunakan array untuk data-data ini. Jadi di sini melakukan looping atau for each. Lalu di sini ada profile. Nah, ketika kita udah masuk di profile, maka username yang udah kita masukkan tadi itu juga ditampilkan di profile, yaitu di sini ada Makoto. Nah, di sini untuk alamat status funds ini adalah array yang saya simpan di dalam controller. Nah, lalu ketika kita masuk ke pengelolaan di sini, nah, pengelolaan di sini adalah pengelolaan episode anime, yaitu Tenkinoko. Di sini ada tombol tambah, cuman tombolnya ini nggak berfungsi karena kita nggak nerapin CRUD di sini. Jadi ketika aku klik tambah ini, dia itu akan reload ke pengelolaan lagi. Nah, di sini untuk data-datanya yaitu mulai dari Tenkinoko, episode pertama seru sama detail, aku itu taruh di controller. Sedangkan gambarnya ini itu adalah hasil looping dari view-nya, bukan data dari controller. Oke, lanjut. Di sini juga ada fungsi logout. Nah, jadi ketika di sini aku udah saya login, aku bisa logout di sini. Nah, ketika aku klik logout, maka dia akan kembali ke login. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur kerjanya itu bagaimana. Nah, kita masuk ke root dulu. Di sini ada login. Nah, setelah login, username itu akan diproses. Setelah diproses, dia akan ke dashboard. Nah, setelah dashboard, dia itu bisa memilih mau masuk ke profil, pengelolaan, maupun logout. Nah, ini adalah menu linknya, atau ada profil, ada dashboard, pengelolaan, dan logout. Nah, untuk jalannya sendiri itu ada di sini, page controller. Nah, jadi di sini ada page controller. Di sini dia tuh menggunakan import, request, view, dan redirect response. Nah, di sini kelasnya tadi, kalau di web tadi itu dia tuh menggunakan use dari controllernya, yaitu page controller. Nah, setelah itu di sini dia tuh akan mengambil atau memanggil fungsi login, yaitu function login. Nah, jadi kalau kita lihat di webnya tadi di sini function login, nah ini adalah functionnya, yaitu kelas. Dia ngambilnya berdasarkan kelas, yaitu login. Nah,
di sini adalah function untuk menampilkan karena di sini menggunakan view. Lalu di sini return view login. Jadi dia akan mengembalikan atau menampilkan login, halaman login. Nah, lalu yang kedua adalah function proses. Nah, proses ini adalah redirect response. Redirect response itu adalah untuk melihat responnya itu bagaimana. Nah, di sini yaitu username, dia itu melakukan request input. Nah, jadi requestnya di sini dia adalah input. Dia akan masukkan inputan di sini. Nah, lalu di sini akan ada pengecekan nih. Nah, jika username itu tidak melakukan input, di sini tidak melakukan input, yaitu dia akan mengembalikan nilai error di sini. Mengembalikan nilai ulang error yang isinya itu username wajib diisi. Request juga sessionnya. Nah, setelah itu di sini akan ada request session. Nah, setelah dia udah diinputin atau udah bener nih kita masukin, nah ada session bahwa username yang kita masukkan tadi akan diteruskan ke session username selanjutnya. Nah, terus di sini ada return redirect ke dashboard yang tujuannya itu adalah ke dashboard. Nah, session put ini maksudnya file yang udah kita inputin sebelumnya dia akan keteruskan ke web selanjutnya, yaitu bisa login, dashboard, dan admin tadi. Di sini kita arahkannya ke dashboard. Nah, lalu di sini ada function dashboard. Di sini juga sama. Bedanya di sini dia itu session get. Fungsi yang udah kita masukkan ke session tadi yaitu username. Nah, di sini dia akan diambil lagi atau menggunakan get yaitu username yang kita inisialkan di sini yaitu sebagai tamu. Nah, lalu untuk statistik ini adalah data array-nya. Di sini ada key-nya dan value-nya. Nah, lalu ada return view dashboard. Return view dashboard di sini bedanya dia itu menampilkan dashboardnya, lalu dia itu mengambil dari si username dan juga statistik. Jadi dia itu juga mengambil data array-nya buat ditampilkan di view. Nah, lalu di sini ada function profile. Function profile di sini juga sama, dia akan nge-get username-nya. Lalu di sini ada data array bio, ada key alamat, terus status dan advance. Nah, lalu di sini dia tuh setelah masuk ke profile, di sini dia tuh akan menggabungkan dari kedua ini yaitu username dan juga si bio ini supaya nanti datanya bisa ke reload juga yang bagian bio. Nah, terus di sini ada pengelolaan, dia juga sama cara kerjanya. Di sini dia tuh nge-get dari username-nya. Nah, di sini ada logout-nya. Nah, logout di sini dia melakukan request session. Tapi request session-nya ini dia tuh akan mengembalikan ke sebelumnya atau mereset. Jadi session-session yang kita udah masukin tadi yaitu username, nah itu akan di reset, lalu dia itu akan kembali ke halaman login. Sehingga bagian session username tadi itu udah bersih atau mulai dari awal. Oke, lanjut untuk strukturnya di sini di controller saya menggunakan page controller. Lalu di sini ada public. Public ini ada image. Nah, image-nya saya taruh di sini. Nah, setelah itu di sini ada CSS, saya menggunakan CSS custom. Di sini hero tadi buat nampilin background gambar, yaitu background image, size-nya, terus position-nya, center. Nah, di sini ada app.css, app.css. Nah, di sini app.js di sini adalah fungsi yang digunakan untuk nampilin button dari si hamburgernya. Nah, jadi di sini dia tuh ngambil berdasarkan ID, lalu ketika diklik dia tuh bakalan tampil, terus bakalan juga menghilang gitu. Oke, lanjut. Di sini ada footer. Untuk komponennya saya menggunakan footer, lalu nav berdasarkan mobilnya di sini, lalu navbar. Nah, di sini ada navbar, terus ada navdar, nav dari mobil. Nav M ini maksudnya nav untuk mobile. Nah, terus di sini app.blend. App.blend ini adalah templating yang akan kita gunakan untuk templating selanjutnya. Di sini ada yield. Yield ini adalah ketentuan dari titelnya. Nah, titel di sini dia tuh diambil dari env-nya yang berada di env ini. Nah, setelah itu titel ini kita atur nih, yaitu titel ini kita timpa menjadi Tenkinoko. Nah, setelah itu di sini saya menggunakan link juga untuk ikonnya yaitu image. Saya menggunakan logo favicon, yaitu di sini menggunakan logo.png. Di sini saya menggunakan font awesome, di sini menggunakan CDN. Nah, lalu untuk file ini
adalah kita untuk mengambil CSS-nya itu gimana. Di sini saya menggunakan Fight. Nah, lalu di sini menggunakan CSS app.cs dan juga app.js. Nah, di sini ada perkondisian. Di sini penggunaan tamu juga dilakukan. Nah, jika username-nya itu belum dimasukkan, atau ya tadi username-nya itu tidak sama dengan tamu, atau username yang belum dimasukkan inputannya, nah maka navbar sama navm ini tidak tampil di username-nya. Juga ini sama di bagian ini, yang bagian if, jika usernya itu tidak diinputkan, maka bagian footer components ini juga tidak tampil. Nah, ini dipakai buat apa? Ini dipakai buat login, karena di login tadi tidak ada bagian navbar dan footer. Nah, lalu di konten ini adalah isi dari si kontennya. Yang ini tadi isi dari judul, yang ini isi untuk kontennya nanti. Nah, setelah itu di penggunaannya itu mulai dari login tadi. Nah, di sini dia itu menggunakan extend. Extend ini dia itu merupakan warisan, yaitu dari layout.app, yaitu menggunakan templating. Lalu menggunakan section. Section ini dia tuh akan menggunakan bagian title, login. Lalu section konten ini adalah isi dari year-nya tadi, yaitu isinya adalah ini. Nah, lalu di sini di pengelolaan juga sama, dia tuh menggunakan extend, section, dan section dari kontennya. Nah, jadi konten ini nanti isinya itu adalah bagian-bagian dari ini, bagian-bagian dari dashboard, login, pengelolaan, dan profile. Nah, lalu di sini bedanya ada penggunaan looping di sini for each bio, sbio. Di sini dari bio tadi yang udah kita definisikan di controller, kita inisialkan lagi menjadi b. Nah, setelah itu di sini adalah loopingnya. Dia tuh akan looping alamat, status, dan funds. Nah, jadi bagian ini tuh akan terus di looping sampai sesuai data array-nya. Di pengelolaan juga sama, ada for each. Nah, lalu di sini ada penggunaan and for each dan juga end section. Dia tuh untuk menandai bahwa ini adalah bagian dari akhir dari si bagian konten si pengelolaan. Juga ini juga akhir dari bagian dari si looping dari pengelolaan juga. Di login terus di dashboard dia juga ada looping. Nah, untuk tampilan ini juga sudah responsif. Ketika aku klik di sini, aku inspect. Nah, dia udah responsif. Aku masukin username-nya, Makoto, dan aku klik enter untuk login. Nah, di sini dia tuh ada responsif. Di sini ada menu hamburger. Nah, di sini logikanya pakai JS. Ketika aku klik, dia bakalan nampilin menu-menu ini. Dan kita aku klik lagi, dia akan kosong atau bakalan tertutup. Aku klik lapor. Baik, mungkin itu saja demonstrasi video dari saya dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.